bagaimana kita bisa tahu kita punya banyak ya pengetahuan ya. Misalnya yang belajar di agama tahu bahwa Tuhan itu ada, Tuhan punya 20 sifat gitu. Kemudian yang belajar fikih, sholat itu wajib dan sebagainya. Bagaimana kita tahu gitu? Apa sumber pengetahuan atau apa alat pengetahuan untuk mengetahui hal-hal tadi? Kemudian kalau kita bisa bertanya lagi, apakah kita bisa yakin terhadap pengetahuan kita tadi? Gitu. Tuhan ada, benar nggak Tuhan itu ada? Gitu. Pengetahuan kita tentang itu benar atau enggak? Sholat itu baik, sholat itu wajib, benar nggak sih pengetahuan itu? Nah, kalau misalnya pernah terbetik pertanyaan-pertanyaan seperti itu, maka kita sudah memasuki wilayah yang jadi diskusi epistemologi. Bidang kajian seperti itu, bagi sebagian orang itu dianggap lebay atau nggak ada gunanya gitu ya. Mempertanyakannya itu hanya buang-buang waktu saja. Ada banyak alasannya. Kalau orang yang ahli agama misalnya mengatakan pertanyaan seperti tadi ya bikin kita jadi berkurang keimanannya. Tradisi keagamaan itu cirinya adalah nurut, ittiba. Itu. Kalau pintu rasional, pintu kritis dibuka, nanti keberagamaan kita bakal jadi turun. Gitu. Nah, banyak kiai-kiai misalnya yang nggak suka pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Bukan hanya kiai, di pihak kaum rasional juga ada yang nggak suka. Para pengusung sains ini. Sains misalnya ya jangan diberatin akal kita sama pertanyaan-pertanyaan yang nggak mungkin bisa kita jawab. Alat pengetahuan kita yang berupa indera, berupa akal, itu hanya bisa menangkap hal-hal yang sifatnya material, yang terjangkau oleh indera. Bisa terlihat, bisa terdengar, bisa tercium, baunya bisa diraba, kemudian bisa masuk ke dalam wilayah eksperimen kita gitu. Apa asal-usul dunia, apakah dia berasal dari Tuhan atau bukan dari Tuhan, mau dimasukin ke laboratorium yang mana, nggak bisa dibahas gitu kan. Tuhan itu ada atau nggak ada ya nggak bisa dibilang dijawab itu. Jawab iya nggak bisa, jawab enggak juga nggak bisa. Karena di luar jangkauan alat pengetahuan kita, kata pembela sains seperti itu. Ya di luar itu misalnya membahas masalah-masalah filosofis, pengetahuan kita tuh jangkauannya sampai seperti apa, bisa ditolak juga sama orang yang ingin hidup bebas. Kalau kita tahu aturan, kita tahu hukum, ya kita harus nurut. Kalau kita nggak tahu kan bisa ada alasan, oh saya nggak tahu. Itu padahal sebenarnya dia malas aja sama secara moral atau secara etis ingin hidup sesuka hatinya. Tapi menolak pembahasan seperti ini justru tidak alamiah. Manusia itu kodratnya kepo. Rasa penasarannya sangat tinggi. Gitu. Kalau kita perhatiin anak-anak kecil, anak kita ya, Heru, anak kita. Atau ponakan dah Heru belum punya gitu ya. Ponakan, ya, anaknya Teteh. Ya. Masih kecil itu pertanyaan-pertanyaannya banyak. Ada pertanyaan yang sepele-sepele gitu ya kan. Tapi ada pertanyaan juga yang penting-penting. Sebab mereka datang ke dunia ini kosong, nggak tahu apa-apa. Lantas mereka ingin berusaha memahami dunia seperti apa gitu ya. Mengapa langit itu tinggi gitu kan, apalagi ada di atas langit. Mengapa misalnya air laut dari jauh biru gitu kan, pas didekatin ya nggak biru. Nah, sebagian pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan filosofis yang bisa jadi misalnya setelah dewasa nggak dia pikirkan lagi, bukan karena sudah menemukan jawabannya, tapi karena tradisi atau budaya kritis di keluarga kita nggak dikembangkan gitu ya. Karena orang tua sudah capek kerja, pas pulang ditanya macam-macam sama anaknya, dia bukannya kasih jawaban tapi suruh anaknya diem, bilang anaknya diam. Jadi itu agak aneh gitu ya.
Anak kecil belum bisa ngomong, diajarin ngomong, sudah bisa ngomong disuruh diam. Belum bisa jalan, belum bisa lari, diajarin jalan dan lari. Udah bisa lari, lari-larian melulu katanya. Gitu. Nah itu akhirnya mengurangi kreativitas dan mengurangi pertanyaan. Artinya nggak alamiah lagi, seperti terkebiri sebenarnya. Gitu. Jadi itu pertanyaan epistemologis. Apa batasan pengetahuan kita, bagaimana kriteria kebenaran, dan sebagainya. Nah, dalam pengertian ini, filsafat ilmu menurut saya sama pengertiannya dengan epistemologi. Karena secara bahasa, episteme itu artinya pengetahuan, logos artinya ilmu, seperti biologi, seperti sosiologi. Tapi sebagian penulis, misalnya Anda bisa baca nanti literaturnya, membedakan antara epistemologi dengan filsafat ilmu.